Semilir angin membawa kita ke suatu tempat. Menerawang dari langit cakrawala, turun menuju kota pelabuhan sejaman. Selamat datang di Kabupaten Batang. Weekend hari ini, Pak Tata telah berjanji kepada keluarganya untuk mengajak mereka ke suatu tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, yaitu Semarang. Destinasi wisata yang ingin dikunjungi mereka yaitu di Kabupaten Batang. Batang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki banyak tempat wisata. Mulai dari wisata alam berupa air terjun hingga wisata berupa taman hiburan. Pagi-pagi sekali, mereka bergegas berangkat menuju Batang. Estimasi perjalanannya memakan waktu 1 jam 24 menit via Jalan Pantura. Destinasi pertama yang ingin dikunjungi Pak Tata adalah wisata fauna Dolphin Center. Dolphin Center merupakan salah satu objek tempat wisata di Batang yang cukup menarik dikunjungi. Tempat wisata yang satu ini tidak hanya menjadi tempat wisata saja, tapi juga penangkaran dan konservasi. Objek wisata ini berdiri di atas lahan seluas 15 hektar, di mana terdapat kurang lebih 42 ekor hewan, baik jenis unggas, reptil, serta mamalia. Keluarga Tata dapat menikmati pertunjukan lumba-lumba selama 30 menit. Selain itu, mereka juga dapat berfoto dan berinteraksi langsung dengan lumba-lumba ini. Dibuat senang dengan atraksi lumba-lumba dan kawan-kawannya. Keluarga Tata lanjut berwisata ke destinasi berikutnya. Kali ini, tema wisatanya adalah berkebun. Mereka pergi ke desa Pesaren untuk memetik jeruk. Estimasinya memakan waktu 27 menit. Lahan seluas 1,5 hektar disulap menjadi perkebunan jeruk. Keluarga Tata yang ingin membeli jeruk bisa memetik secara langsung di kebun dan memilih jeruk yang bagus untuk dipanen. Jika ingin memakan langsung di kebun dan membawa pulang, maka ada paketan dengan harga 20.000 per orang. Keluarga Tata juga diajarkan cara memetik jeruk dengan benar, yaitu dengan cara menggunting pada batang dan menyisakan 2 daun untuk memunculkan calon buah baru dari pohon. Wisata selanjutnya adalah wisata air. Mereka ingin merasakan menjelajahi sungai di pagi hari dengan hamparan alam pedesaan yang indah dan tentu saja menantang. River Tubing Pandansari. Estimasinya memakan waktu 9 menit saja. Wisata ini menawarkan kegiatan mengarungi jeram sungai sejauh kurang lebih 4 km dengan durasi waktu 40 menit menggunakan ban berukuran besar. Liburan di pagi hari yang seru sekaligus menantang, tepat untuk menggambarkan destinasi air ini. Setelah serangkaian aktivitas susur sungai yang menyenangkan, destinasi keempat menjelang siang hari adalah wisata kuliner. Karena perut sudah mulai keroncongan, maka setir mobil langsung diarahkan Pak Tata menuju kedai makan di Batang. Mereka tertarik untuk mencicipi masakan tradisional serta sensasi meminum teh yang unik. Estimasi dari Tubing Pandansari yaitu 21 menit. Varga Loka, yakni kedai teh yang menawarkan berbagai macam teh menyehatkan tubuh. Selain itu, kedai ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat rehat sejenak untuk melupakan rutinitas yang melelahkan. Varga Loka memakai desain rumah joglo menggunakan material kayu jati. Varga Loka mempunyai original menu, yaitu teh. Di sini terdapat berbagai jenis teh yang ditawarkan, seperti spesial teh antara lain black tea, green tea,
oolong tea, uro tea, dan white tea. Kedai juga menawarkan berbagai jenis makanan seperti nasi urap, nasi ayam sambal ontel, nasi wader sambal ontel, nasi jantung pisang, nasi goreng, mie rebus, dan lain-lain. Untuk harga makanan, yaitu berkisar antara 17.000 sampai 35.000. Setelah dibuat kenyang oleh nikmatnya kudapan siang di Batang, wisata selanjutnya bertemakan air terjun. Curug Kanoman namanya. Estimasi dari kedai Vargaloka adalah 35 menit. Curug Kanoman bukan air terjun biasa. Pasalnya, air yang mengalir dari sungai tampak unik melalui bebatuan yang terhampar luas dan menyatu. Bebatuan itu adalah jenis peloso atau batu dinding yang tak berujung. Batu ini pun terlihat menyatu seperti beton. Suasana alam semakin kental dengan suara-suara binatang serangga dan burung-burung. Petualangan di Batang masih berlanjut. Mereka masih penasaran dengan air terjun yang ada di Batang. Mereka memutuskan pergi ke Curug Genting. Estimasi dari Curug Kanoman yaitu 38 menit. Curug Genting Batang adalah salah satu potensi wisata alam berupa air terjun atau curug yang dimiliki oleh Kabupaten Batang. Mata Pak Tata dan keluarga dimanjakan oleh hamparan hutan pinus yang asri dan sejuk. Hutan pinus ini juga memiliki gardu pandang dan beberapa spot foto menarik berlatar perbukitan Batang, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk latar swafoto. Curug Genting memiliki ketinggian 40 meter. Menjelang sore hari, keluarga Tata ingin mencari tempat bersantai ditemani secangkir kopi dan aneka jajanan ringan. Pilihan tertambat pada destinasi Forest Kopi. Estimasi dari Curug Genting yaitu 53 menit. Kawasan di Cafe Forest Kopi Batang menyajikan tempat wisata berupa tempat makan, tempat nongkrong di dataran tinggi hutan pinus yang menyuguhkan view indah nan asri dari ketinggian. Forest Kopi Kembang Langit Batang merupakan tempat wisata dengan konsep unik. Menu di Forest Coffee Batang ini juga lengkap dan tidak bikin kantong kering tentunya. Sesuai namanya, kafe ini menyajikan menu utama, yaitu menu kopi, seperti V60, Espresso, Vietnam Drip, kopi tubruk, kopi latte, dan sebagainya. Destinasi berikutnya bertemakan wisata air dengan sensasi relaksasi. Keluarga Tata berjalan ke pemandian air hangat Sangu Banyu. Estimasi perjalanannya 59 menit. Tempat bersantai dan meregangkan otot di Batang pada malam hari, ya pemandian air panas Sangu Banyu tempatnya. Keluarga Tata dimanjakan dengan kolam pemandian dengan suhu yang pas, tak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ada 3 kolam pemandian air panas, 2 tertutup dan 1 terbuka. Untuk yang tertutup dipisah antara laki-laki dan perempuan, serta yang terbuka untuk umum. Suhu di pemandian ini sekitar 40 derajat, apalagi sehabis hujan yang dingin bertemu kehangatan, rasanya pastilah nikmat. Malam yang menyenangkan dan menenangkan berada di pemandian ini. Setelah memanjakan diri dengan kehangatan air, perjalanan wisata malam hari sepertinya akan ditutup di sebuah destinasi kuliner bertemakan seafood, yaitu Kepiting Mangas. Estimasi dari pemandian memakan waktu 43 menit. Sesuai namanya, rumah makan ini adalah spesialis olahan seafood, yang mana kepiting menjadi menu andalannya. Kepiting menjadi salah satu makanan favorit keluarga Tata karena selain tekstur dagingnya yang lembut dan rasanya juga manis. Siraman bumbu sausnya menambah cita rasa rempah yang kompleks sekaligus lezat. Isiannya ada kepiting, udang, kerang, tiram, dan jagung, dengan saus padangnya yang paling populer di rumah makan ini.
Ada juga menu lainnya seperti udang asam manis, kakap saus Padang, lobster Pakistan, dan lain-lain. Berwisata dari pagi hari hingga malam hari di Kabupaten Batang ternyata tidak membuat keluarga Tata Kapok telah merencanakan berkunjung ke tempat ini. Justru mereka terkesan dan ketagihan untuk kembali lagi ke destinasi-destinasi yang ada di Batang. Mereka pun pulang dengan membawa perasaan senang dan bahagia. Terima kasih dan selamat tinggal Kabupaten Batang.